Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati Nur Jamilah dari Administrasi Publik 3B. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu negara yang ada di Samudra Pasifik, yaitu New Zealand atau Selandia Baru. Sebelumnya, perkenalkan dulu rekan-rekan saya, yaitu Nama saya Ayu Kori Hidayah Oktaviani. dan Nama saya Distin Sakinah. Nah, sebelum ke topik, aku mau nanya ke kalian, apa sih yang kalian pikirkan kalau aku berbicara tentang New Zealand? Pemandangan yang indah, aurora, pegunungan, salju. Betul banget. Kalau menurut kamu gimana, Dis? Menurut aku banyak domba-domba. Iya, benar banget teman-teman. Jadi, aku mau jelasin ya secara detailnya sekarang. Nah, New Zealand merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik. Nah, negara ini terdiri dari dua pulau, yaitu Pulau Utara dan juga Pulau Selatan, dan beberapa pulau-pulau yang lebih kecil lainnya. Nah, karena letaknya yang jauh, negara ini merupakan kepulauan yang terakhir didiami oleh manusia. Ibu kota dari negara ini yaitu Wellington. Selandia Baru memiliki beberapa bahasa resmi, diantaranya yaitu Inggris, Maori, dan yang uniknya di sini bahasa isyarat dijadikan menjadi salah satu bahasa resmi. Selandia Baru merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Hal ini dibuktikan dengan kelompok etnik mereka yang beragam, yaitu diantaranya ada Eropa, ada Maori, ada Asia, orang Pasifik, orang Timur Jauh, dan sebagainya. Nah, adapun mayoritas etnis itu didominasi oleh orang-orang Eropa, dan yang kedua yaitu suku Maori. Suku Maori merupakan suku asli New Zealand. Nah, orang-orang Maori ini orang yang pertama mendiami negara ini. Nah, adapun biasanya orang-orang yang tinggal dan atau lahir di New Zealand itu disebut orang-orang Kiwi. Nah, Selandia Baru adalah negara demokrasi parlementer dan sebuah wilayah persemakmuran Britania Raya atau Inggris. Selandia Baru dibagi ke dalam 11 dewan regional dan 67 otoritas teritorial untuk tujuan pemerintahan daerah. Secara nasional, kekuasaan politik eksekutif dijalankan oleh kabinet yang dikepalai oleh Perdana Menteri. Ratu Elizabeth II adalah kepala negara, dan karena ketidakhadirannya, sang ratu ini diwakili oleh gubernur jenderal. Meskipun Ratu Elizabeth II adalah kepala negara, namun keberadaannya hanya bersifat seremonial saja. Karena urusan pemerintahan dipegang sepenuhnya oleh Perdana Menteri yang dipilih dari pilihan parlemen, di mana komposisi parlemen sendiri ditentukan oleh rakyatnya melalui via pemilu. Dikarenakan mayoritas New Zealand adalah keturunan Inggris, jadi mereka tidak keberatan mengakui Ratu Inggris sebagai kepala negaranya. Nah, Selandia Baru merupakan negara yang sangat liberal. Kenapa? Karena ini tuh ditunjukkan dengan mereka itu melegalkan pernikahan sesama jenis dan juga bisnis prostitusi. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 268.000 km persegi dengan populasi penduduknya sekitar 4.699.755 jiwa. Nah, data tersebut berdasarkan sensus tahun 2018. Hal ini berarti Selandia Baru mempunyai persentase penduduk yang relatif kecil. Selain itu, bisa dikatakan populasi domba di Selandia Baru itu 3 kali lebih banyak dari populasi manusianya. Selandia Baru dikenal negara yang paling stabil dan diperintah dengan sangat baik di dunia. Pada tahun 2011, negara ini menempati peringkat kelima dalam kekuatan lembaga-lembaga demokrasinya, dan peringkat pertama dalam hal transparansi pemerintah dan paling anti korupsi. Secara ekonomi, Selandia Baru ini termasuk ke dalam negara maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Eropa Selatan dan dalam beberapa hal Selandia Baru termasuk ke dalam salah satu negara terbaik pada indeks pembangunan manusia, yang menempatkan Selandia Baru sebagai urutan ketiga. Nah, mata uang Selandia Baru itu yaitu dolar Selandia Baru atau secara informal disebut dengan dolar Kiwi.
Menurut Global Peace Index atau GPI, pada tahun 2018 yang dirilis oleh Institute for Economics and Peace, Selandia Baru menempati peringkat kedua negara paling damai di dunia setelah Islandia. Namun hal ini tercoreng karena ada insiden penembakan di Masjid Christchurch. Nah, di sisi lain Selandia Baru itu merupakan negara yang sangat indah. Dia juga memiliki danau yang paling jernih di dunia. Hal ini juga kita bisa dibuktikan dengan banyaknya banyaknya film yang mengambil setting di negara ini. Salah satunya ada The Lord of the Rings, terus ada Narnia dan juga The Hobbit. Nah, sekian. Ada yang mau ditanyakan? Aku mau nanya, Dera. Iya. Tadi mengenai masyarakat Kiwi, Iya. kenapa masyarakat asli New Zealand itu disebut dengan masyarakat Kiwi? Apa karena buah kiwi itu berasal dari New Zealand? Oke, jadi sebenarnya buah kiwi itu asalnya dari Cina. Nah, tapi New Zealand itu merupakan negara yang terkenal dengan spesies burungnya yang sangat unik. Nah, salah satunya itu burung kiwi. Jadi, kenapa buah kiwi itu disebut dengan buah kiwi gitu ya? Karena buah kiwi itu bisa dibilang mirip dengan burung kiwi yang ada di New Zealand, begitu. Oke. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.